Guru batik itu sebenarnya mainan saya pas masih kuliah. Mainan pas kuliah? Mainan pas kuliah, jadi kuliah di pendidikan matematika. Kolaborasi kita cukup unik ya Mas, karena di era yang digital, serba AI, serba mesin. Ya. Kolaborasi kita itu malah menghasilkan produk yang penuh dengan sentuhan tangan manusia. Tapi kalau dari Garena sendiri mencatat sudah berapa banyak tim sih yang untuk mendaftarkan untuk kejuaraan ini? Nah, wah, banyak nih pasti. Iya, tentunya, dunia, kan? iya, tentunya ribuan tim pastinya yang sudah berpartisipasi ya. Saya nggak ada angka lengkapnya karena itu memang dari seluruh negara gitu. Jadi pastinya bahkan puluhan ribu tim itu pasti ada yang sudah partisipasi untuk ikutan puluhan di ribu. sini. Ya. Kalau Indonesia sendiri ada berapa banyak tim? Nah, kalau misalnya itu tadi kualifikasi itu kan memang benar ada di semuanya. Nah, untuk sekarang ini yang sekarang sedang bertanding itu akan ada 4 tim. Oke. Jadi 4 tim ini yang bertanding di kualifikasi Southeast Asia memperebutkan nanti tempat ke babak finalnya yang di Indonesia, gitu sih. Oke, nah yang menarik ini game tidak hanya sekedar game tapi juga merangkul ya ekonomi kreatif lokal. Itulah kenapa ada Mas Denny di sebelahnya Mas Hans. Mas Denny dari Guru Batik mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Guru Batik ini sebenarnya apa sih? Ya, Guru Batik itu sebenarnya mainan saya pas masih kuliah. Mainan pas kuliah? Mainan pas kuliah, jadi kuliah di pendidikan matematika sebenarnya di Jogja, dan waktu luang saya isi dengan kewirausahaan dan beberapa kegiatan yang menyangkut tentang budaya. Terus ketika menemukan batik kok merasa kok asik banget ini untuk diulik. Dan karena kita menemukan motif-motifnya bukan motif-motif yang rumit atau apa, tapi motif-motif yang kita temukan sehari-hari adalah motif-motif di mata pelajaran. Jadi kita mengangkat motif-motif di mata pelajaran sebagai motif batik. Dan itulah mengapa namanya juga Guru Batik. Guru Batik. Iya, dan itu kita berasal dari backgroundnya kan pendidikan dan matematika. Tidak ada ilmu tentang wirausaha atau budaya yang kita temukan cukup untuk membantu kita pas kita kuliah. Akhirnya kita nyari di luar lah. Dari program-program di luar, kita juga pameran-pameran sendiri sampai suatu saat bertemulah dengan Garena. Oke, ini menarik nih sejarahnya. Oke, dilanjutkan setelah bertemu dengan Garena, apa yang dilakukan? Setelah bertemu dengan Garena ya saat itu dari kita yang dulu mainan kita saat kuliah mengisi waktu luang ya. Karena matematika nggak ada praktikum, nggak kayak fakultas MIPA yang lain. Kita mencari kegiatan itu tadi. Dari suatu mainan itu terus kita namanya bisa terdengar sampai Garena ya. Itu aja sudah cukup membahagiakan. Terus ditawarin untuk kolaborasi. Itu nggak ada alasan untuk tidak kita lakukan semaksimal mungkin. Oke. Ya saat itu kita mulai dari kita ketemu untuk menjelaskan maksudnya Garena itu mengajak kolaborasi seperti apa. Terus juga masih bingung karena tak cari-cari belum ada brand batik yang kolaborasi dengan developer game yang bisa digunakan belum bisa digunakan in game. Jadi nanti karakternya Free Fire itu bisa menggunakan batik. Ya, dan itu jadi statement yang cukup tegas kalau batik itu dari Indonesia. Selain itu nanti para finalis juga mendapatkan official merchandise berupa batik. Ya, jadi di era yang kolaborasi kita cukup unik ya Mas, karena di era yang digital, serba AI, serba mesin. Kolaborasi kita itu malah menghasilkan produk yang penuh dengan sentuhan tangan manusia. Harapannya itu menjadi sesuatu yang berkesan bagi yang menerima nanti, dan juga membuat para gaming yang anak muda itu untuk mengetahui batik lah pertama, mengetahui, dan kita mendesain sebagaimana mungkin ini bisa digunakan anak muda, agar dari dulu sampai sekarang itu batik masih digunakan dan kita ingin itu terus digunakan terus. Jadi salah satunya ini Garena. Lewat kolaborasi kita dengan Garena ini. Ini menarik nih, dari Guru Batik terus bertemu dengan Garena hingga akhirnya menciptakan kolaborasi batik ada di dalam permainan Free Fire. Ini idenya dari mana Mas Hans? Ya, jadi tadi kan kita ngomongin tentang Free Fire World Series yang Global Final ya. Itu kan sebelumnya udah diadakan di negara lain. Nah, yang kita kepikiran itu kan
ini mau diadakan di Indonesia, kita nggak mau cuman sebagai turnamen e-sport saja. Kita pengen memberikan pengalaman yang imersif dan juga kita pengen bawa budaya Indonesia. Karena itu salah satu yang bisa membedakan turnamen kita di Indonesia dengan turnamen di negara lain. Gitu kan. Bukan hanya layarnya misalnya siapa yang paling besar atau penontonnya yang paling banyak. Tapi juga dengan bawa memperkenalkan budaya lokal ini ke player dan juga player kita yang ada di Indonesia gitu. Karena kan buat mereka juga ini sesuatu yang sangat-sangat baik dan positif juga ya untuk mengenal budaya Indonesia. Di situ jadi salah satunya karena kita pengen ngebawa sesuatu yang benar-benar memberikan pengalaman yang baik juga, makanya kita memikirkan budaya lokal untuk dimasukin ke acaranya juga. Nah, tentunya dengan salah satu dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, di situ juga kita berdiskusi untuk misalnya IP apa, budaya apa yang bisa dibawa, dan ada beberapa, salah satunya memang dari guru batik gitu dan komunikasi dengan Mas Denny juga udah dari cukup lama gitu kan, jadi kayak kita pikirin juga gitu. Jadi ini batiknya semua juga kan ada maknanya gitu, dan itu harus disesuaikan. Tentunya di awal memang banyak diskusi karena kita juga pasti harus mencapai harus bertemu sama yang align kan ya gitu, kayak kita mau mencapainya kayak gimana sih gitu, supaya nggak cuman sekedar naro IP lokal, tapi ini benar-benar IP lokal yang memiliki arti dan sejalan gitu dengan apa yang mau kita adakan, yaitu Free Fire World Series Global Final nantinya. Oke, aku ke Mas Denny. Mas Denny, tantangannya untuk memasukkan batik ke dalam sebuah permainan. Nah, ini apa saja sih yang dialami oleh Mas Denny tantangannya, challenge-nya? Kalau kita sering bikin motif modern dan batik itu sekarang banyak banget yang motif-motifnya modern. Betul. Dan itu akan terasa kalau itu batik karena kebanyakan batik memang kita pakai dalam bentuk fisik. Ya. Tantangannya itu bagaimana cara menciptakan desain batik yang walaupun itu dipakai karakter in game, itu bukan hanya terlihat sebagai kain bermotif, tapi mereka tahu kalau ini batik. Nah, itu tantangan bagi kita. Ya. Dan yang kita lakukan adalah kita mencari aset dari batik-batik tradisional untuk kita angkat kembali. Karena batik itu yang tradisional karena sudah dari dulu sudah tersosialisasikan dengan baik, itu kita tahu walaupun itu gambar digital, oh ini gambarnya batik. Iya, betul. Kita mengambil beberapa, kalau boleh saya jelaskan itu ada 2 motif tradisional yang kita angkat. Apa tuh? Yang pertama adalah grompol. Grompol, yang kedua adalah nite. Nite. Ya. Ada contohnya nggak? Ini contohnya yang dipakai saya pakai ini sama yang di belakang saya ini. Iya. Grompol yang mana, nite yang mana? Grompol saya serahkan yang di sini aja ya, yang seperti boleh. Bunga yang di tengah ini. Bunga yang di tengah. Ini adalah grompol. Filosofinya adalah berkumpul, bermusyawarah untuk melahirkan kebaikan. Ya. Dan nite ini adalah, ada yang mengatakan kalau nite salah satu batik yang paling tua. Kenapa? Karena dari teknik pembuatannya itu, kalau yang dikerjakan di Jogja dari hanya di titik-titik aja, tidak boleh diseret itu si canting itu. Dan ini nite itu kalau dari bahasa Jawa mencari sesuatu yang hilang, bisa berarti ketelitian, bisa berarti juga ketekunan. Dan itu kita gambarkan dalam batik ini, bahwa batik ini adalah apresiasi bagi seluruh peserta yang lolos dalam FFWS ini. Ini adalah apresiasi bahwa teman-teman semua di sini berkumpul. Ini adalah hasil dari ketekunan-ketekunan kalian. Jadi ini adalah memang kita tribute untuk mereka yang sudah lolos ke final ini. Oke, ini maknanya dalam sekali, filosofinya ini dalam sekali. Nah, ini untuk penentuan 2 motif batik ini kalau dari sisi Garenanya seperti apa? Langsung menyetujui atau justru sempat ada bincang-bincang untuk mengenai motifnya? Kita mungkin kan biasanya ada brief ya Bu. Brief itu jadi kan kita juga pasti harus menjelaskan juga kan kayak ke masing-masing pelaku industrinya. Kayak oh ini apa yang mau kita lakuin, ini apa yang kita cari, ini mungkin kurang lebihnya dari gambaran dari segi visionnya lah kan ke sana. Nah tapi dari masing-masing kan pasti ada idenya juga gitu. Nah itu nanti yang kita lihat dan terus habis itu karena memang cocok dengan setelah diskusinya ya udah kita fokusin ke sini. Perubahan ya pasti ada sedikit banyak gitu, tapi akhirnya tetap idenya lahir dari masing-masing IP kreator ya, Mas Denny sendiri juga dari timnya mungkin di sana. Dan itu yang karena maknanya pun menurut kita masuk. Makanya tadi saya ngomong juga kan nggak cuman naro
batiknya aja gitu, Betul, tapi kita tapi juga ada memang filosofinya. iya, dan sesuai gitu seperti yang tadi diomongkan kayak ya bersama-sama berkumpul betul. karena mereka sudah ya tekun, memang betul, karena kalau misalnya ngomongin pemain e-sports memang mereka harus berlatih dengan sangat keras, ada dari Betul. strategi, fisik, mental gitu kan, Ya. itu semua sangat penting Ya. di mana mereka bisa menjadi yang terbaik